Kalau izin semuanya itu diizinkan. Setan saja minta kepada Allah diizinkan. Iya. Tapi belum tentu diridhoi. Betul. Jadi ada izin, ada ridho, beda-beda. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini bersama saya Pak Dr. Kiai Haji Dwiantoro Hidayatullah, ya, beliau dari Cirebon. Saya biasa panggilnya Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai, gimana Waalaikumsalam, kabarnya? Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan saya mau nanya nih ke beliau tentang, ya, biasanya kita banyak permasalahan ya di dalam kehidupan kita, baik ke diri kita sendiri ataupun keluarga kita dan lingkungan kita terutama. Saya ingin minta ke beliau wejangan-wejangannya, bagaimana Pak Yai menyikapi kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kita gitu. Misalnya permasalahan keluarga, permasalahan sosial gitu. Monggo Pak Yai. Baik, Ustaz. Hidup ini ada yang mengatur. Ada yang punya hidup. Nah, kalau kita putus atau jauh dari yang punya hidup, otomatis kita jauh dari sumber atau substansi. Kacau hidupnya, chaos ya. Ya. Bagaimana mau teratur hidup ini kalau kita jauh dengan sumbernya. Nah, itulah maka di dalam agama itu diajarkan untuk pendekatan diri kepada yang punya hidup, yang maha hidup. Kebanyakan kita itu kan sering mengandalkan logika, skill, atau bakat, kemampuan dan lain sebagainya lah. Sementara kita lupa kepada kekuatan doa, kekuatan spiritual yang sangat fundamental. Nah, di sini. Jadi 99% mengandalkan skill, kemampuan atau logika. Kadang cuma 1% bahkan lupa dengan sang pencipta yang punya hidup. Nah, sekarang kita balik. Kita bergantung, mengandalkan kepada Allahus Somad, kepada Allah tempat kita bergantung. Sehingga skill kita, kemampuan kita itu semuanya digenangi oleh satu energi yang disebut dengan inner energi dari dalam. Oh gitu ya. Iya, jadi energi yang di luar pemikiran jangkauan kita. Ada inner energi di situ. Itu yang hadir hanya orang-orang yang mau bergantung atau mau memperbanyak pendekatan, mengandalkan kebergantungan kepada zat yang punya hidup. Nah, itu. Jadi intinya kadang-kadang memang permasalahan itu diciptakan sendiri ya Pak Yai, karena memang kita terlalu mengandalkan otak kita, skill kita, kemampuan kita, padahal ada sesuatu yang lebih besar yang apa namanya tuh yang memberikan segalanya buat kita. Benar. Jadi segala sesuatu yang kita lihat ini memang materi ya. Tapi ada imateri, di luar materi. Bahkan ada satu energi yang notabene adalah sumbernya cahaya, yang hanya orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cermat yang selalu merasa bahwa kita ini dibungkus oleh satu energi. Energi kekuatan dari zat yang maha hidup tadi, yang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, di sana kekuatan kita yang pertama itu. Sehingga seluruh aspek dan lini kehidupan kita, insya Allah itu kita semacam mendapat nuroniyah. Ya, nuroniyah itu semacam
khodam atau pendamping, tapi bukan khodam dalam bentuk makhluk seperti Ya, jin jin gitu ya. atau notabene ada yang menyebut arwah dan macam-macam, tidak. Mhm. Tapi khodam di sini adalah semacam karunia, bahasa lain karunia yang nuroniah dari Allah langsung. Yang Allah berikan langsung. Allah belum langsung. Halal itu tidak jauh dari kemusyrikan. Artinya kita harus kembali, kita harus menggantungkan kehidupan kita, permasalahan kita, diri kita kepada Allah, bukan mengandalkan otak kita gitu ya. Iya, awal keberangkatan kita dalam berniat, dalam berdoa, bersikap, menentukan satu sikap itu dahulukan Allah. Oh iya ya. Di atas segala-galanya dengan doa. Dengan wirid. perantaraan doa Iya. kita menggantungkan. Apa yang kita bisa. Jadi segala permasalahan itu otomatis akan terurai dengan sendirinya dengan kita membalik ketergantungan kita kepada Yang Maha Benar. Kuasa. Benar. Ah, Contohnya kita mau ingin punya satu khas bakat ya, ya. atau spesialisasi Ya. bidang usaha Ya. apapun, ya. Jadi kita sebelumnya awal keberangkatan kita Mm-mm. tinggikan Allah yang punya hidup. Ya. Contohnya kita membaca satu wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu, tambahi biyadihil khair, Mm-mm. di tangannya kebajikan, Ya. wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala atas kulit tiap-tiap syai'in suatu qadir, maha berkadar, Mm-mm. maha berkuasa dan maha untuk mengukur. Nah, ketika kita membaca biyadil khair, Mm-mm. biyadil khair, di tangannya kebajikan, di tangannya kebajikan. Jadi kepada Allah itu di tangan Allah kebajikan. Ya. Maka secara intrinsik, secara tidak disadari, sesungguhnya Allah menjawab, kepadamu aku berikan kebajikan, kepadamu akan aku berikan spesialisasi, satu spesialisasi atau satu bakat atau kelebihan. Ya. Semakin banyak sama kita melempar bola itu pada satu dinding, semakin kencang kita melemparkan bola bekel, maka lentingannya semakin Berbaliknya semakin kuat berbalik, semakin kuat kepada kita. Nah, semakin kita itu berwirid memuji, membesarkan, memuliakan Allah dengan mengucap biyadil khairu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lalu mulkul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu, biyadil khairi, di tangannya kebajikan. Semakin melenting kepada kita ini, kita telah mendapat kebajikan dari Allah. Sebab Dialah penguasa semua kehidupan. Ya, jadi nanti efeknya kita akan dimanapun kita berada, kita akan selalu memberikan kebaikan, menimbulkan kebaikan gitu. Nah, menimbulkan kebaikan di saat yang tepat, Betul, betul. kepada bertemu dan orang yang tepat, berusaha sesuatu yang tepat. Ini yang betul ridho. Ingat ya, ridho itu mahal sekali. Kalau izin, semuanya itu diizinkan. Setan saja minta kepada Allah diizinkan, Ya, tapi belum tentu diridhoi. betul. Jadi ada izin, ada ridho, beda-beda. Kalau izin apapun yang minta kepada Allah itu Allah Diizinkan. diizinkan, yang baik diizinkan, buruk juga diizinkan. Kalau ridho tidak. Ya, ya. Ridho itu malah murni adalah suatu kebajikan yang khas, karunia yang khas. Ya, ya. Baik, Demikian, Pak. baik, terima kasih Pak Yai. Waduh, alhamdulillah ini. Jadi memang kita teman-teman harus intinya menggantungkan, bukan kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Kadang-kadang kita terlalu egois ya. Kita begini, nanti selesai begini, padahal itu adalah salah. Cuman persentasenya kecil banget. Nah, kita harus menggantungkan kepada Yang Maha Kuasa, melibatkan Yang Maha Kuasa dengan kita berdoa ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa gitu, dan dengan sendirinya akan muncul kata Pak Yai tadi inner beauty ya. Jadi kekuatan dari dalam diri kita, dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu akan selesai dengan sendirinya, terurai. Baik, terima kasih Pak Yai. Sami-sami. Ilmunya sangat, semoga bermanfaat sekali buat kita semua teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.